Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Misteri Bau Bunga Melati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah jam 2 pagi ternyata. Aku yang baru saja terbangun tiba-tiba melihat jam dinding usang yang ada di sudut kamar. Suara detak dari jam tersebut terdengar keras hingga ke telingaku. Namun bukan karena suara detik jam di dinding yang membuatku terbangun di malam itu, tapi ada sesuatu yang lain yang tercium oleh hidungku pada malam ini. Wangi melati yang tercium entah dari mana membuatku langsung terbangun di sana. Wangi itu tercium sangat harum. Dan semakin lama semakin pekat, sehingga aku langsung terbangun dan mencari tahu di mana asal wangian yang aku cium ini sekarang. Tubuhku mendadak merinding. Suasana yang gelap di dalam kamar membuatku langsung waspada akan keadaan sekitar kamar, karena aku takut bahwa ada sesuatu misterius yang terjadi di kamar ini. Ini bukan pertama kalinya aku mencium bau melati yang pekat seperti ini. Sudah hampir ketiga kalinya aku mencium wangi melati yang selalu muncul di tengah malam dalam sebulan ini. Bau itu selalu muncul dalam beberapa menit, lalu tidak lama bau itu menghilang disertai dengan sebuah angin tipis yang berembus di dalam kamar. Entah apa yang terjadi di dalam kamarku sekarang, namun ketika aku mencium bau itu, aku kini tidak bisa tidur hingga pagi subuh tiba. Aku tidak sempat untuk bertanya kepada kedua orang tuaku atau kepada para pegawai yang ada di rumah ini tentang wangi melati ini. Karena jujur aku tidak terlalu akrab dengan mereka semenjak aku kecil. Aku yang dibesarkan di sebuah keluarga berada dengan kedua orang tuaku yang sibuk dari subuh hingga malam tiba, membuatku jarang bersosialisasi dengan mereka. Begitu pula denganku sekarang. Rumahku yang berada di pinggiran ibu kota membuatku harus berangkat kerja lebih pagi karena kantorku berada di pusat ibu kota. Sehingga ketika subuh tiba aku langsung bersiap-siap untuk bekerja. Dan aku hanya menganggap angin lalu bau melati yang aku cium tengah malam selama beberapa kali ini. Waktu terus berlalu. Bau bunga melati yang aku cium kini lebih sering dari sebelumnya. Bahkan kini setiap malam Kamis dan malam Selasa, aku mencium bau tersebut tepat jam 2 malam. Ketika aku bangun dan mencium bau tersebut, bau melati itu seketika menghilang dalam beberapa menit. Bahkan sekarang selain bunga melati, ada pula suara-suara lain yang berasal dari dalam rumah dan sebuah taman yang letaknya persis di dekat jendela kamar. Suara-suara itu seperti hembusan angin yang sedang menabrak pepohonan. Benda-benda yang ada di sekitarnya seperti tertiup angin, sehingga bergerak secara perlahan. Aku tidak melihat hal tersebut karena aku terlalu takut untuk membuka kamar. Namun dengan keheningan di jam 2 malam, membuatku bisa mendengar suara sekecil apapun yang ada di luar kamar pada saat itu. Entah ada apa yang terjadi di rumah ini, apalagi kedua orang tuaku sudah 2 bulan ini di luar kota untuk mengurus beberapa pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Sehingga di rumah yang sebesar ini hanya ada aku dan beberapa pegawai yang bekerja di rumah. Aku ingat, pada saat itu tepat ketika hari Minggu tiba, aku bertanya atas apa yang terjadi di rumah ini kepada beberapa pegawai yang bekerja di rumah. Di sana ada Teh Neng yang bertugas untuk membereskan rumah, lalu ada juga Mangkus yang bertugas untuk membersihkan taman dan menjaga gerbang rumah depan. Awalnya aku hanya bertanya kepada Teh Neng, karena jujur dengan Mangkus aku tidak terlalu akrab, karena dia baru saja bekerja kurang dari 1 tahun di rumah ini. Apalagi wajahnya terlihat kurang ramah kepada siapapun yang ada di dalam rumah. Entah bagaimana bapak dan ibu memperkerjakannya,
tapi aku sendiri kurang terlalu suka dengannya. "Teh Neng?" tanyaku ketika aku bertemu dengannya di dapur pada saat itu. Teh Neng yang sedang sibuk mempersiapkan sarapan tiba-tiba menoleh ke arahku dan mengangguk sambil menjawab. Iya Neng Bunga, ada apa?" jawabnya dengan nada yang pelan. "Teh Neng sering mencium bau bunga melati nggak di rumah ini? Biasanya kecium itu ketika jam 2 malam, di malam Kamis sama malam Selasa." tanyaku sambil mendekat kepadanya. Teh Neng tiba-tiba terdiam. Wajahnya nampak kebingungan ketika aku bertanya seperti itu. Dia hanya menggelengkan kepalanya secara perlahan. "Neng Bunga, emang cium bau melatinya di mana?" Teh Neng malah kembali bertanya kepadaku atas apa yang aku alami di dalam kamar selama beberapa minggu ini. Di sana aku pun menjelaskan kepadanya tentang bau melati yang seringkali aku cium di dalam kamar pada saat itu. Namun ekspresinya semakin berubah. Wajahnya yang awalnya kebingungan kini mulai berubah menjadi sebuah wajah yang nampak ketakutan. Bahkan dia sampai harus mematikan kompornya agar dia bisa mendengarkan apa yang aku ceritakan. "Neng Bunga, mohon maaf, kalau wangi melati yang Neng maksud itu nggak pernah aku cium, Neng," katanya dengan nada yang sedikit ketakutan. Tapi Teh Neng tiba-tiba terdiam. Dia seperti takut untuk mengungkapkan sesuatu sehingga dia langsung melirik ke kiri dan ke kanan. Aku yang melihatnya melakukan hal tersebut seketika langsung mengikutinya melihat ke sekeliling rumah. Rumah yang besar dan hanya berisi kita berdua membuatku bertanya-tanya tentang Teh Neng yang tiba-tiba memberikan gestur seperti itu. "Aku bukan mencium bau melati, tapi seperti bau gosong dan bau bunga Kamboja, Neng. Untuk jamnya persis dengan apa yang Neng ceritakan. Namun bedanya ketika aku mencium bau tersebut, seringkali terdengar benda-benda yang bergerak di ruang tengah ini, Neng." Jadi takut, Neng. Apalagi si ibu dan si bapak belum balik dari tempat kerjanya. Si Mangkus tempat tidurnya terpisah di dekat taman, jadi cuma ada berdua di rumah ini, kata Teh Neng yang berkata sambil memberikan gestur bahwa dirinya ketakutan ketika menceritakan hal itu. Apa yang dibicarakan olehnya tentu saja membuatku heran. Bau yang dia rasakan ternyata berbeda denganku yang mencium bau melati yang sangat pekat di dalam kamar. Teh Neng yang kamarnya ada di dekat dapur bahkan mencium bau bunga Kamboja dan bau gosong di sekitar kamarnya. Aku yakin ini memang ada hal yang aneh di rumah ini. Apalagi dengan bau yang berbeda di jam-jam yang sama, membuatku semakin bertanya-tanya atas apa yang terjadi di dalam rumah ini. Setelah selesai sarapan, aku merasa bosan di dalam kamar. Situasi rumah yang ditinggalkan oleh kedua orang tuaku bekerja di luar sana membuat suasana semakin sepi. Biasanya di jam-jam seperti ini bapak sibuk memanaskan mobilnya dan memandikan burung peliharaannya di luar, disertai dengan lagu-lagu kesayangannya yang dia nyalakan di HP-nya. Namun kali ini berbeda. Ada suatu keheningan yang ada di dalam rumah yang membuatku seperti enggan untuk bergerak. Aku kini hanya melihat taman yang letaknya tepat di sebelah kamar dari jendela. Sebuah taman yang lumayan besar karena di sana ditumbuhi berbagai macam tanaman dan pepohonan yang ibu pelihara dengan bantuan Mangkus yang mengurusnya setiap hari. Aku kembali memikirkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dalam rumah. Bahkan kini kejadian ini semakin hari semakin sering aku rasakan. Seperti ada telepon rumah yang tiba-tiba menyala di tengah malam. Lalu ketika Teh Neng terbangun dan mengangkatnya, tiba-tiba tidak ada suara di telepon tersebut. Lalu juga seperti ada orang yang berjalan di lantai 2, seperti ada beberapa orang yang mondar-mandir berjalan di antara kamar kedua orang tuaku dan ke balkon rumah. Bahkan terkadang selain bunga melati, aku juga sering terbangun dengan suara tertawa anak-anak kecil yang turun dari lantai 2 dan berlarian sambil tertawa di tengah malam. Suasana rumah yang awalnya biasa-biasa saja entah mengapa menjadi menyeramkan seperti ini. Aku menghela nafas sambil melihat taman yang ada di belakang rumah, dan ketika aku sedang fokus melihat ke arah taman belakang, tiba-tiba, "Mangkus?" tanyaku dengan nada yang sedikit keras. Di sana aku melihat Mangkus yang terlihat tergesa-gesa berjalan ke arah kamarnya yang ada di ujung taman. Dia terlihat membawa sebuah kendi yang nampak tua dan beberapa bunga berbagai macam warna yang dia bungkus di dalam plastik pada saat itu.
Wajahnya terlihat nampak lelah, bahkan terlihat kantung matanya yang menghitam akibat kurang tidur dari itu. Bahkan jalannya pun terlihat sempoyongan. Mangkus seperti belum tidur sama sekali ketika aku melihatnya dari dalam jendela kamar. Seketika aku langsung bergegas untuk mengejarnya karena aku melihat sebuah gelagat aneh yang aku lihat darinya. Mangkus, Mang. Aku yang langsung berlari keluar melalui pintu belakang, seketika langsung memanggilnya. Hal itu tentu saja membuat Mangkus menghentikan langkahnya dan menoleh ke arahku. Wajahnya terlihat sedikit kesal ketika aku menghentikan langkahnya. Dia seperti terburu-buru karena beberapa kali dia seperti ingin menghindariku ketika aku mendekat kepadanya. Tunggu Mang. Aku kembali memanggilnya lagi, dan hal itu membuat dia benar-benar berhenti dengan kendi dan bunga yang dia sembunyikan di belakang tubuhnya. Iya Neng Bunga, ada apa? Jawabnya dengan nada yang pelan. Tubuh Mangkus terlihat benar-benar lemas. Dia tidak bisa mempertahankan tubuhnya sehingga dia harus menyandar di pohon mangga yang ada di belakangnya. Mangkus, kenapa ya kalau di malam-malam tertentu di kamar selalu tercium bau melati? Apa yang aku tanyakan seketika membuat Mangkus mengerutkan dahinya. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan melihatku dengan tatapan yang sedikit tajam. Lalu tidak lama wajahnya yang sedikit menakutkan itu tiba-tiba berubah menjadi normal kembali sambil menjawab pertanyaanku. Oh ya, kemarin si ibu bilang pengen nanam bunga melati di taman Neng. Pohonnya ada di dalam kamar, belum sempat ditanam jadi Neng gak lihat. Tapi tenang kok Neng, gak usah takut. Memang bunga melati itu kayak gitu, suka tercium di jam-jam tertentu sehingga biasanya membuat orang-orang yang menciumnya ketakutan. Tenang kok Neng, aman, Neng gak perlu khawatir. Jawab Mangkus sambil beranjak pergi untuk menghindariku pada saat itu. Tapi si Teh Neng malah cium bau gosong dan bunga kamboja. Apakah Mangkus juga menanam bunga kamboja? Aku langsung bertanya kembali. Aku berusaha membuatnya kembali berhenti dan menjawab pertanyaanku. Tapi di sana Mangkus seperti tergesa-gesa dengan apa yang dia bawa. Bahkan dia seperti menghindariku dan berusaha untuk tidak menjawab atas apa yang aku tanyakan. Mangkus langsung mempercepat langkahnya. Jalannya terlihat sempoyongan dan langsung masuk ke dalam kamarnya yang ada di ujung taman. Bahkan dia langsung mengunci pintunya setelah dia masuk ke dalam. Lalu tidak lama kemudian, hordeng kamarnya pun langsung dia tutup setelah dia melihatku yang masih berdiri di taman dan memandangnya dengan tatapan yang aneh pada saat itu. Aku memang jarang berkomunikasi dengan Mangkus. Bahkan semenjak aku tahu dia bekerja di sini menggantikan pekerja yang dahulu mengundurkan diri tanpa sebab, Mangkus seperti jarang bersosialisasi dan hanya fokus pada pekerjaannya di taman. Mangkus hanya sering berbicara kepada Teh Neng juga sama bapak yang merupakan orang yang membawanya bekerja di rumah ini. Selain itu, Mangkus seperti menghindari orang lain termasuk ibu dan aku. Bahkan kamar yang ada di ujung taman pun sengaja bapak bangun atas permintaan Mangkus. Dia seperti tidak mau untuk tinggal di ruangan pekerja yang ada di dalam rumah. Bahkan dia seperti enggan untuk masuk ke dalam rumah selama bekerja di rumah ini. Dia hanya akan masuk apabila dipanggil oleh bapak. Itu pun, dia hanya mengobrol sebentar lalu keluar lagi dan masuk kembali ke dalam kamar. Aku menghela nafas panjang ketika melihat gelagat Mangkus yang aneh. Sehingga aku kembali masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar untuk kembali beristirahat di hari itu. Tepat 1 hari semenjak saat itu, bau bunga melati yang masuk ke dalam kamarku semakin menyengat. Bahkan kini bau itu sudah mulai tercium dari jam 10 malam hingga saat ini. Aku yang terbangun seperti merasakan sesuatu yang aneh di sekitar kamar, seperti ada yang mengawasiku di setiap sudut kamar dengan bau melati yang benar-benar menyengat. Apalagi selain bau melati itu kini tercium bunga yang lain, seperti bau bunga kamboja yang pernah diceritakan oleh Teh Neng. Bau itu seperti bercampur satu sama lain dan baunya tercium di seluruh kamar. Jujur tubuhku benar-benar merinding. Selimut tebal yang menutupi tubuhku tampaknya tidak bisa membuat tubuhku tenang dengan bau yang terus menyengat seperti ini. Aku tidak bisa memejamkan mataku beberapa kali. Aku mengacuhkan bau itu dan kembali tertidur. Tapi sepertinya hal itu tidak bisa aku lakukan. Karena tepat ketika aku memejamkan mata, tiba-tiba krak. Pintu kamar yang terkunci dari dalam tiba-tiba terbuka dengan sendirinya.
seperti ada sesuatu yang membukanya dari dalam kamar, sehingga hal itu tentu saja membuatku langsung kembali membuka mata. Tubuhku bergetar hebat ketika aku melihat pintu itu terbuka sendiri, apalagi ruangan tengah yang tepat berada di dekat kamarku terlihat sangat gelap. Tidak ada lampu yang menyala sama sekali. Tubuhku terasa kaku. Aku seperti tidak bisa bergerak di sana, hanya kepalaku saja yang bisa bergerak dan melihat ke sekeliling kamar. Aku tahu aku takut muncul sesosok hantu atau makhluk jahat yang membuatku ketakutan setengah mati di kamar. Entah apa yang terjadi dengan rumah ini, karena baru kali ini aku merasakan hal yang seperti ini di rumah yang aku tinggali dari saat aku lahir. Di tengah-tengah ketakutanku, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suatu bayangan yang muncul dari balik jendela kamarku. Bayangan itu terlihat berdiri dan melihat ke arah jendela kamarku dari luar. Bayangannya terlihat jelas karena ada lampu luar yang menyala di sana, sehingga aku bisa melihatnya dari dalam kamar. Bayangan itu muncul dengan sebuah bau busuk yang menyengat. Bahkan bau itu mengalahkan bau melati dan bunga kamboja yang aku cium sebelum bayangan itu menampakkan dirinya. Astaga, aku benar-benar ketakutan sekarang. Baru kali ini aku melihat bayangan itu yang berdiri begitu saja seperti sedang melihat kamarku dari luar sana. Aku tidak tahu siapa dia dan apa yang sedang dia lakukan. Namun dengan kondisi kamar yang seperti ini membuatku seketika langsung berteriak dengan kencang. Bahkan suaranya seketika langsung terdengar hingga ke seluruh rumah. Aku benar-benar ketakutan. Aku langsung berteriak sekencang-kencangnya, bahkan setelah itu aku langsung menangis di tengah rasa takutku yang memuncak. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba, Neng Bunga. Terlihat muncul seseorang yang datang dari arah ruangan tengah. Seseorang itu nampak berlari dengan tergesa-gesa, bahkan dia langsung menyalakan lampu seluruh rumah sambil berlari ke arah kamar. Rupanya itu adalah Teh Neng. Dia nampak panik ketika mendengar teriakanku. Bahkan dia langsung memelukku ketika melihat bahwa aku menangis di dalam kamar pada saat itu. Kenapa Neng? Kenapa Neng berteriak? Kata Teh Neng dengan nada yang sedikit panik. Aku yang tidak bisa berbicara karena saking takutnya, aku pada saat itu hanya bisa menunjuk ke arah jendela kamar yang tertutup rapat. Tanganku terlihat bergetar, aku benar-benar ketakutan di sana. Aku takut atas apa yang aku lihat. Teh Neng dengan berani langsung berdiri kembali. Dia langsung mendekat ke arah jendela kamar dan membuka hordengnya dengan perlahan. Lalu tidak lama dia melihat jendela kamar yang nampak kosong, bahkan dia sempat membuka jendela kamar dan melihat ke sekelilingnya. Namun dia tidak menemukan siapapun di sana. Aku juga baru sadar tepat ketika aku berteriak. Bau melati yang tercampur dengan bau kamboja yang menyengat hingga membuatku tidak bisa tidur kini mendadak menghilang. Bau itu seketika menghilang ketika aku berteriak bersamaan dengan hilangnya bayangan yang ada di jendela kamar. Di sana Teh Neng berusaha untuk menenangkanku. Bahkan dia sampai berlari ke dapur untuk membuatkanku teh hangat agar aku tidak ketakutan lagi. Dia kembali datang beberapa menit dan memberikan teh hangat itu kepadaku. Aku mengambilnya dan berterima kasih sebelum aku meminumnya secara perlahan. Teh Neng akhirnya bertanya tentang apa yang aku alami. Aku pun menceritakan semuanya tentang bau melati yang kini lebih sering tercium olehku, juga dengan pintu kamar yang terbuka sendiri, juga bayangan yang terlihat berdiri dan menatap ke arah kamarku dari luar sana. Di sana Teh Neng juga berkata bahwa semenjak bapak dan ibu sering bekerja di luar dan jarang ada di rumah dalam beberapa bulan ini, Teh Neng juga seperti merasakan sesuatu yang aneh di dalam rumah. Dia seringkali mendengar suara berisik dari arah dapur, lalu suara-suara kecil yang lari dari lantai 2 ke lantai 1 di tengah malam. Dan baru-baru ini seringkali tercium bau gosong dan bau bunga kamboja yang hampir tercium beberapa hari sekali ketika sedang bersih-bersih di malam hari. Jujur aku malah semakin ketakutan atas apa yang Teh Neng ceritakan karena dia mengalami atas apa yang aku takutkan sekarang. Bahkan aku berkata kepadanya untuk tidur di kamarku agar aku tidak ketakutan lagi pada saat itu. Teh, kalau bisa sekarang tidur di sini ya, karena aku takut tidak bisa tidur atas apa yang terjadi tadi, kataku. Teh Neng yang melihatku ketakutan akhirnya mengangguk. Bahkan dia membawa beberapa bantal dan sebuah tikar untuk menemaniku tidur di kamar pada saat itu.
Aku yang ketakutan pada malam itu akhirnya bisa tertidur pulas ketika Teh Neng menemaniku di kamar hingga subuh tiba. Bunyi alarm jam 4 subuh seketika mengagetkanku, sehingga aku harus bangun dan bersiap-siap untuk bekerja di hari itu. Selayaknya orang-orang yang bekerja di ibu kota, aku harus mempersiapkan semuanya dari mulai subuh. Entah mengapa ketika aku keluar kamar pada jam 4 subuh, suasana rumah yang awalnya mengerikan kini berubah menjadi sedia kala. Tidak ada rasa takut atau penolakan dari tubuhku untuk keluar kamar. Semuanya nampak biasa-biasa saja. Bahkan bau melati juga bau yang lain seketika menghilang begitu saja, sehingga membuatku bisa bersiap-siap untuk bekerja di hari itu. Selayaknya orang-orang yang bekerja di ibu kota, aku harus mempersiapkan semuanya dari mulai subuh. Entah mengapa ketika aku keluar kamar pada jam 4 subuh, suasana rumah yang awalnya mengerikan kini berubah kembali menjadi sedia kala. Tidak ada rasa takut atau penolakan dari tubuhku untuk keluar kamar. Semuanya nampak biasa-biasa saja. Bahkan bau melati juga bau-bau yang lain seketika menghilang begitu saja, sehingga membuatku bisa bersiap-siap untuk bekerja di hari itu. Sepanjang perjalanan ke tempat kerja, aku terus-terusan berpikir tentang bayangan yang muncul di jendela kamar pada malam itu. Dia hanya berdiri begitu saja dan tidak bergerak sama sekali. Aku benar-benar melamun di atas kereta yang aku tumpangi ke arah ibu kota. Bahkan hingga sampai ke arah stasiun di pusat kota, aku masih memikirkan hal tersebut. Waktu terus berlalu, rentetan semua kejadian aneh yang ada di rumah membuatku berpikir yang aneh-aneh. Apakah kedua orang tuaku pesugihan? Atau ada kolega bisnis yang tidak suka kepada kedua orang tuaku sehingga mengirimkan hal-hal aneh ke dalam rumah? Atau ada hal-hal yang lain yang tidak aku ketahui tentang hal itu? Aku tahu bahwa rumah ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak aku belum dilahirkan. Karena ini adalah rumah pertama bapak ketika menikah dengan ibu pada saat itu. Namun entah mengapa kejadian aneh ini baru aku rasakan sekarang, setelah hidup selama beberapa puluh tahun di rumah ini. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memikirkan hal tersebut. Bahkan ketika aku sampai ke gerbang rumah pada malam ini, aku masih memikirkannya. Aku yang terus memikirkan hal tersebut seketika langsung berjalan ke arah taman belakang. Entah apa yang membawaku ke sana pada malam itu, namun aku seperti penasaran akan bayangan itu, sehingga aku ingin melihatnya ke arah jendela kamar dari arah taman ketika aku pulang bekerja dan kembali dari rumah. Benar saja ketika aku sampai tepat ke arah jendela kamar dari arah taman, aku dikejutkan oleh penemuan sebuah kresek hitam yang tersimpan tepat di bawah jendela kamar. Kresek itu nampak bau, entah bau bangkai atau bau darah yang aku cium pada waktu itu, namun baunya benar-benar sangat menyengat. Bahkan aku sampai jijik ketika aku mendekat ke arah kresek itu. Apa gara-gara ini sehingga aku mencium bau melati itu? Aku melirik ke kiri dan ke kanan. Di sana aku tidak menemukan mangkus yang seharusnya ada di taman ini. Aku juga melihat kamar mangkus yang nampak kosong karena terlihat lampu kamarnya mati dan tidak ada sendal ataupun sepatu yang ada di depan pintu kamarnya pada malam itu. Ini pasti gara-gara mangkus. Apakah dia yang menjadi penyebab kejadian aneh yang ada di kamar? Aku menggelengkan kepalaku ketika aku melihat kresek hitam itu. Kresek itu terlihat berlendir dan bau tidak sedap. Aku tidak berani membukanya, namun aku juga tidak mau kresek itu ada di dekat kamarku. Sehingga aku mencoba untuk memberanikan diri untuk mengambilnya. Lalu sambil menutup hidungku, aku membuangnya ke selokan yang letaknya tepat di depan rumah. Baunya benar-benar menyengat. Aku bahkan merasa mual ketika aku mengambilnya dengan salah satu tanganku pada saat itu. Semoga malam ini tidak ada kejadian aneh lagi, gumamku ketika aku membuangnya ke selokan di depan rumah. Aku akhirnya kembali masuk ke dalam rumah, membuka gerbang rumah secara perlahan. Namun kali ini suasana rumah seperti benar-benar berubah. Ada sebuah perasaan yang tidak enak yang aku rasakan di sana. Perasaan tidak enak itu muncul begitu saja tepat ketika aku membuang bungkusan itu beberapa saat yang lalu. Aku seperti tidak mau untuk masuk ke dalam rumah pada saat itu. Aku hanya bisa berdiri di depan pintu rumah dan menatap rumahku sambil sedikit menggelengkan kepala. Jendela-jendela besar yang ada di depan rumah seperti tidak mau aku lihat, meskipun sudah ditutup oleh hordeng yang sangat tebal. Namun aku seperti tidak mau melihatnya.
apalagi kepada jendela di lantai 2. Tepatnya di area kamar bapak dan ibu yang kini belum pulang dari perjalanan bisnisnya. Di tengah-tengah perasaan yang tidak mengenakan itu, aku tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah teriakan dari arah taman belakang. Nampak seseorang yang tergesa-gesa berlari ke arahku dengan wajahnya yang marah. Bahkan dia sampai menuju ke arahku sambil berlari ke arah gerbang depan. "Neng, kamu bawa kemana kresek hitam itu?" katanya dengan nada yang marah. Itu aku buang. Emangnya kenapa dengan kresek hitam itu?" tanyaku yang bertanya balik kepada Mangkus yang nampak marah. Aku kaget ketika melihat Mangkus sekarang. Wajahnya benar-benar marah. Bahkan aku belum pernah melihat Mangkus semarah ini sekarang. Nafasnya terlihat sangat berat. Dia seperti mengatur nafasnya agar dia tidak meluapkan semua amarahnya kepadaku atas apa yang sudah aku lakukan. Mangkus tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya menatapku sambil berlari membuka gerbang depan. Di sana aku bisa mendengar Mangkus yang bergumam dengan emosi yang tidak tertahankan di balik gerbang depan. "Ini pokoknya salah kamu. Kamu salah. Ini salah kamu," gumamnya dengan nada yang pelan. Di saat yang sama aku hanya bisa diam dan melihat Mangkus yang masuk ke selokan depan rumah. Setelah itu aku berjalan secara perlahan sambil menunduk ke arah rumah. Sampai di dalam kamar aku memikirkan kata-kata Mangkus. Di sana aku melihat kembali jendela yang kini tertutup rapat sambil bergumam. Emang apa sih isinya? Kenapa Mangkus sampai marah seperti itu? Aku hanya bisa terdiam. Aku tidak bisa melakukan apapun di kamar karena aku khawatir atas apa yang Mangkus katakan. Tidak terasa aku berdiam diri di kamar hingga tengah malam. Pikiran tentang apa yang terjadi di dalam rumah ini membuatku enggan untuk menutup mata pada malam ini. Bahkan aku semakin penasaran tentang kresek yang aku buang pada saat itu, sehingga tidak lama kemudian aku kembali membuka hordeng kamar dan melihat ke arah kamar Mangkus yang ada di ujung taman. Nampaknya Mangkus ada di dalam kamarnya, karena aku melihat lampu kamarnya menyala dengan pintunya yang sedikit terbuka. Aku bahkan melihat ke arah bawah jendela. Aku takut Mangkus menyimpan lagi kresek hitam itu di bawah jendela kamarku pada saat itu. Apa aku tanya saja ke Mangkus ya? Sekaligus aku meminta maaf kepadanya. Aku benar-benar penasaran atas isi dari kresek hitam itu. Apakah kresek hitam itu adalah penyebab bau melati juga hal-hal aneh yang muncul di dalam rumah? Atau ada hal lain sehingga Mangkus melakukan hal tersebut? Aku seketika beranjak dari kasur lalu keluar kamar dengan memakai jaket tebal agar aku tidak kedinginan. Suasana rumah pada malam itu benar-benar sepi dan sunyi. Apalagi di tengah malam seperti ini, Teh Neng sudah mematikan lampu ruangan rumah sehingga rumah tampak gelap gulita. Aku seperti tidak sendirian sekarang, seperti ada sesuatu yang mengawasi di segala penjuru rumah tepat ketika aku keluar rumah pada saat itu. Sehingga aku langsung berlari keluar rumah dan menghampiri kamar Mangkus yang ada di ujung taman. Mangkus, kamu ada di dalam kan?" tanyaku sambil berteriak. Aku kini berteriak sambil berjalan mendekati kamar Mangkus yang pintunya sedikit terbuka. Aku tidak berani untuk masuk ke dalam karena aku tahu privasi seseorang. Namun tepat beberapa langkah ketika aku sampai ke arah pintunya, tiba-tiba lampu kamar Mangkus mendadak mati. Bersamaan dengan hal tersebut muncul sebuah asap yang keluar dari dalam kamar. Asap itu mempunyai bau yang menyengat, seperti bau menyan yang langsung tercium olehku yang berdiri di dekat pintu kamarnya. Mangkus!" Aku kembali berteriak dan memanggil namanya. Karena tidak ada jawaban dari Mangkus pada saat itu, aku seketika langsung membuka pintunya dan masuk ke dalam kamarnya untuk mencari Mangkus yang ada di dalam. Ruangan kamar yang dipakai Mangkus rupanya gelap gulita. Apalagi ketika aku menekan tombol saklarnya, lampu yang ada di dalam kamarnya masih mati dan tidak menyala. Akhirnya aku memakai HP-ku dan menyalakan senternya untuk penerangan. Di sana aku melihat ruangan yang ditinggali oleh Mangkus sekarang. Namun rupanya Mangkus nampaknya tidak ada di dalam kamarnya. Yang ada hanyalah kresek hitam yang aku buang yang sudah kotor tersimpan di atas kasur tempat dia tidur. Kalau Mangkus tidak ada di kamar, lalu siapa yang tadi menyalakan menyan di sini? Tepat beberapa detik aku bergumam seperti itu. Tiba-tiba, dak! Pintu kamar Mangkus seketika menutup dengan sendirinya. Bersamaan dengan hal tersebut, kedua telingaku secara samar-samar mendengar seseorang yang sedang bersenandung di dalam kamar. Suaranya terdengar tidak jelas, namun aku bisa mendengar suara itu
adalah suara wanita yang sedang menyanyi lagu-lagu Sunda lama yang sering dipakai untuk sinden ketika sedang pertunjukan wayang golek. Seketika tubuhku langsung merinding. Rasa takutku langsung memuncak ketika mendengar hal tersebut. Apalagi setelah beberapa detik terdengar suara tersebut, aku dikejutkan oleh kasur mangkus yang tiba-tiba bergerak begitu saja. Ranjang kasur yang terbuat dari kayu tiba-tiba bergeser secara perlahan ke kiri dan ke kanan, seperti ada yang mempermainkannya dari bawah ranjang, sehingga membuatku semakin ketakutan atas apa yang aku lihat. Ranjang kasur itu semakin lama semakin bergeser, diiringi oleh suara senandung dari seseorang wanita yang sepertinya berada tepat di belakangku pada saat itu. Jujur, aku benar-benar ketakutan di sana. Aku takut ada sesuatu yang kini sedang berdiri di belakangku dan bersenandung sehingga membuatku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ketakutan, aku ingin sekali berteriak seperti kemarin malam, namun mulutku seperti kaku dan tidak bisa digerakkan. Apalagi ketika aku berdiri di sana dan melihat pemandangan yang mengerikan itu. Aku kembali dikejutkan oleh sesuatu yang mengagetkanku. Aku merasakan ada sesuatu yang sedang memegang pundakku secara perlahan. Tangannya begitu kurus dan dingin sehingga aku langsung bergidik ketika tangan itu menyentuh bahuku. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Aku terlalu takut untuk melihat siapa yang kini menepuk bahuku. Apalagi suara senandung itu semakin lama semakin terdengar. Belum lagi ranjang kasur yang di atasnya terdapat kresek hitam yang aku buang kini semakin bergetar hebat dan bergerak secara perlahan ke kiri dan ke kanan. Di tengah-tengah rasa takutku yang memuncak, tiba-tiba, "Neng Bunga, kenapa ada di kamar ini?" Entah mengapa aku mendengar suara mangkus yang ada di belakangku pada saat itu. Rasa takutku yang awalnya sudah sampai di ubun-ubun, kini perlahan menghilang. Bahkan aku langsung menghela nafas dan menjawab sambil membalikan badanku pada saat itu. Iya Mang, tadi aku penasaran karena..." Astaga, ternyata suara mangkus yang aku dengar rupanya bukan dari mangkus yang aku kenal. Namun suara itu adalah sebuah suara tiruan agar aku bisa membalikan badan dan bisa melihat sosok wanita yang tiba-tiba muncul tepat di belakangku dengan bau melatinya yang sangat-sangat menyengat. Bahkan salah satu tangannya yang kurus dan dingin masih menempel di atas bahuku. Dia hanya tersenyum dan menyeringnya di dekatku. Wajahnya terlihat tertutup oleh rambutnya yang panjang, yang tebal, dengan bajunya yang putih dan panjang hingga ke tanah. Secara perlahan dia tertawa. Suaranya terdengar memekakan telingaku karena suara cekikikannya membuatku semakin ketakutan. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak percaya bahwa dia sengaja merubah suaranya agar aku bisa melihat wujudnya dengan jelas. Sosok yang setiap malam mengeluarkan bau melati yang kuat sehingga membuatku selalu terbangun setiap malamnya. Tubuhku benar-benar lemas. Aku tidak bisa bergerak sekarang. Bahkan aku berusaha untuk membalikan badanku namun aku tidak bisa. Aku hanya bisa terdiam dan menatapnya yang tertawa dengan mulutnya yang terbuka lebar. Wajahnya yang putih, matanya yang menghitam, juga bau melati yang menyengat, membuatku hanya bisa berdiri dan dalam hitungan menit, tiba-tiba aku ambruk dan tidak sadarkan diri di kamar mangkus pada malam itu. Aku terbangun di pagi hari, tepatnya ketika waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi. Teh Neng dan mangkus sudah berada di dekat tubuhku ketika aku sadar di sana. Bahkan mangkus tiba-tiba menyodorkan air hangat agar bisa aku minum setelah kedua mataku terbuka. "Maafin Mang ya Neng Bunga. Aku nggak tahu kalau Neng sampai ke kamar Mang malam-malam," katanya dengan perasaan bersalah. Aku hanya menggelengkan kepala dan aku menjawab bahwa aku tidak apa-apa setelah kejadian yang mengerikan itu semalam. Namun di sana aku seketika bertanya tentang apa yang terjadi kepadaku pada malam itu. Dan mangkus akhirnya menjawab sambil sedikit menunduk bahwa Neng mungkin tidak sadar bahwa di rumah Neng itu banyak penghuninya. Salah satunya si Teteh itu. Dulu mereka tidak seperti ini. Mereka seperti tidak berani menampakkan diri dan mengganggu ibu dan bapak sama Neng sewaktu masih kecil. Namun setelah perawat taman yang dulu meninggal, mereka jadi lebih berani lagi dalam setahun ini. Makanya bapak memanggil Mang yang merupakan saudaranya untuk bekerja di sini. Bapak berpesan agar Neng tidak tahu akan hal aneh yang ada di rumah karena bapak takut Neng ketakutan. Makanya Mang seringkali berbohong karena tidak mau Neng tahu akan hal itu. Bentar.
Aku tiba-tiba memotong cerita Mangkus pada saat itu. Aku tidak peduli tentang cerita Mangkus, tapi aku bertanya tentang siapa yang kemarin malam menampakkan diri di kamar Mangkus ini. Mangkus kembali terdiam. Dia melirik ke arah Teh Neng yang nampaknya tidak tahu akan hal tersebut, sehingga dia juga hanya bisa terdiam. Mangkus yang terdiam beberapa menit langsung menghirup nafas panjang sambil berkata, "Dia itu adalah makhluk yang ingin menempel ke Neng Bunga. Sudah beberapa kali diusir, tapi balik lagi. Setelah penjaga taman yang dulu itu meninggal. Malah dia yang paling bandel, Neng. Sampai Mang harus nyiapin bungkusan ini untuk narik dia dari Neng dan mengurungnya di sini. Tapi Neng membuang bungkusan itu, sehingga aku harus membawanya lagi dari got dan membawanya ke dalam kamar agar dia nggak gangguin Neng. Tapi malah Nengnya ke kamar, jadi ditampakin olehnya sampai Neng Bunga pingsan." Aku yang semakin penasaran akhirnya kembali bertanya kepada Mangkus akan bungkusan itu. "Emangnya isi bungkusan itu apa, Mang?" Mangkus terdiam sebentar lalu tidak lama dia berkata, "Isi bungkusan ini adalah daging busuk dari ari-ari bayi, Neng. Kalau nggak Mang tarik ke sini, dia akan terus mengganggu Neng sampai Neng menikah dan punya anak untuk diambil ari-ari bayinya. Karena dulu sewaktu ibu dan bapak menikah, hampir 5 tahun belum punya keturunan, sehingga mereka melakukan sesuatu dengan si Teteh ini agar bisa dikaruniai anak dengan syarat ari-arinya bisa diambil sebagai balasannya. Sehingga setelah Neng Bunga lahir, si Teteh ini terus menempel ke Neng, bahkan hingga saat ini tanpa Neng sadari, sehingga bapak harus memanggil orang yang bisa menarik mereka seperti aku dan saudaraku yang sudah meninggal. Karena Neng ada dan lahir di sini itu berkat bantuan si Teteh dan para makhluk di tempat ini atas permintaan bapak dan ibu, Neng," kata Mangkus dengan nada yang pelan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.